Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Hasadillah. Saat ini saya berkuliah di Mercu Buana dengan semester 5 Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengerjaan untuk Form 12 untuk mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Produksi oleh dosen pengampu Bapak Jafar Haikal. Untuk Forum 12 ini saya untuk studi kasus mengambil contoh dari tempat saya bekerja, perusahaan PDTD Automotive Compressor Indonesia. Jadi di perusahaan tempat saya bekerja itu total mempunyai 80 line produksi yang dimulai dari decasting sampai dengan assembling. Dan untuk studi kasus saat ini saya akan mengambil contoh yaitu dari line assembling yang mempunyai beberapa job dengan waktu yang berbeda-beda. Lalu di sini adalah yang pertama untuk membuat metode FCFS-nya yaitu first come first serve. Sini saya mempunyai total ada 12 job dengan waktu proses dengan satuan menit dengan simbol TI adalah sebagai berikut. Job 1 itu selama 2 menit, job 2 selama 2 menit dan berikutnya. Lalu setelah saya buat tabel ini, kita pengerjaan selanjutnya itu untuk menghitung flow time. Flow time ini didapat adalah dari perhitungan antara job 1 itu waktu prosesnya selama 2 menit, untuk flow time-nya adalah 2 menit. Lalu untuk job 2, waktu prosesnya 2 menit, flow time-nya itu adalah didapat dari 2 ditambah 2 waktu proses, yaitu 4. Lalu untuk job 3, selama 2 menit untuk waktu prosesnya, flow time-nya adalah 4 ditambah 2, 6. Begitu selanjutnya. Lalu kita dapatkan adalah totalnya selama dari 12 job ini kita membutuhkan waktu sebanyak 25,4 menit atau max span-nya. Max span-nya di sini adalah 25,4 menit. Dengan jumlah total dari satu job sampai job ke-12 yaitu 159 menit. Dengan rata-rata di sini cara menghitung rata-ratanya adalah jumlah dibagi dengan total job. Total job saya di sini adalah 12. Berarti jumlah 159 dibagi dengan 12. Hasilnya adalah rata-rata pengerjaannya 13,3 menit. Lalu di sini adalah Gantt chart. Gantt chart di sini fungsinya adalah untuk melihat atau untuk menghitung waktu proses dan jobnya sesuai dengan job. Nah, kita bisa lihat di sini dengan tampilan warna berbeda. Untuk yang biru ini job 1 membutuhkan waktu sebanyak 2 menit dan begitu selanjutnya. Di sini masing-masing kolomnya berbeda-beda sesuai dengan waktu prosesnya. Oke, seperti itu untuk metode FCF. Selanjutnya adalah kita untuk metode SPT yaitu Short Processing Time. Di sini adalah dimaksud ketika min flow time akan minimum bila end jobs yang akan diproses pada sebuah mesin diurutkan dengan SPT. Detailnya adalah seperti ini contohnya. Tadi kita sebelumnya sudah membuat tabel jobs, waktu proses, dan flow time-nya. Di sini akan kita gunakan kembali untuk ketiga item tersebut dengan jumlah dan rata-rata yang sama. Lalu di sini akan kita konversi yaitu diurutkan untuk TI-nya yaitu waktu prosesnya dari yang terkecil. Oke, di sini kan berbeda-beda. Nah, kita lihat yang paling terkecil apa. Yang pertama ternyata kita lihat ada di job 8. Itu adalah sebesar 1,6 menit. Lalu yang terkecil kedua adalah ada di job 4 yaitu 1,8 dan begitu pun selanjutnya. Terakhir yang terbesar adalah job 11 dengan sebesar 2,6 menit untuk waktu prosesnya. Nah, di sini kita juga menghitung untuk flow time-nya. Cara menghitung flow time-nya pun sama, yaitu job 8 dengan waktu proses 1,6 menit membutuhkan waktu flow time sebesar 2 di sini. Lalu untuk berikutnya 2 ditambah 1,8 sama dengan 3,8. Untuk job 1 dengan waktu proses 2 menit, flow time-nya berapa? Di sini 5,8. Begitupun selanjutnya sampai dengan job 12. Lalu kita dapatkan max span-nya di sini adalah 25,8. Dengan jumlahnya yaitu total kita membutuhkan waktu
selama 158,8 menit dengan rata-rata. Cara perhitungan rata-ratanya adalah jumlah dari flow time itu dibagi dengan jumlah jobs, yaitu 12 dengan hasil 13,2 menit. Dan di sini kita buat kembali untuk Gantt chart-nya, untuk waktu proses dan untuk jobs-nya. Dan job 1 kita ini urutannya adalah sesuai dengan tabel yang sudah kita buat dari job 8 dulu, job 4 sampai dengan terakhir job 11 yang terbesarnya. Itu untuk perhitungan SPT. Lalu selanjutnya adalah kita untuk mengerjakan metode WSPT, yaitu Wake Short Processing Time. Di sini, bila terdapat n jobs yang akan diproses sebuah mesin dan setiap job mempunyai bobot WI, WI itu bobot, disebutnya simbolnya, maka min flow akan minimum bila jobs tersebut diurutkan. Kita ambil contoh seperti ini. Tadi kita sudah dapatkan di awal perhitungan untuk job dan waktu proses. Lalu di sini WI-nya yaitu bobot dari masing-masing job, yaitu sebagai berikut seperti ini. Untuk job 1 waktu proses dengan 2 menit itu bobotnya adalah 2. Lalu untuk perhitungannya adalah di sini TI dibagi dengan WI, berarti 2 dibagi dengan 1. 2 dibagi 1 yaitu di sini 2. Begitupun selanjutnya 2 dibagi 2 1. Di sini 2 dibagi 1 2. Dan seterusnya untuk pembagian perhitungan TI dibagi WI. Lalu selanjutnya adalah kita urutkan dari hasil perhitungan TI dibagi WI ini, kita urutkan dari yang paling terkecil. Seperti berikut. Untuk bobot WI yang paling terkecil itu adalah yang pertama job 2. Itu bobotnya adalah 1 dengan, lalu berikutnya job 5 bobot WI-nya 1, job 7 bobot WI-nya 2, dan yang paling terbesar adalah job 10 dengan bobotnya itu 2,5 dengan total WI adalah 19,8 menit. Lalu untuk waktu proses per menitnya kita urutkan sesuai dengan jobnya seperti berikut. Lalu untuk flow time-nya kita dapat dari mana perhitungannya? Perhitungan flow time adalah waktu proses ditambah, jadi 2 ditambah 2 4 dan seterusnya. Dengan total max span-nya kita dapat di sini adalah 25,4 menit dengan total untuk flow time-nya adalah 164,30 menit. Dan average-nya di sini untuk flow time adalah kita hitung dari total dibagi dengan jumlah jobnya 12 dengan hasil 13,69 menit. Lalu di sini adalah wake flow time, yaitu perhitungannya adalah WI bobot dikali dengan FI flow time. Jadi di sini adalah bobot dikali WI, 1 dikali 2 sama dengan 2, sini 1 kali 4 sama dengan 4, begitupun dengan seterusnya. Setelah perhitungan selesai, kita dapatkan di sini untuk total dari wake flow time-nya itu adalah sebesar 311 menit. Dengan average-nya, cara perhitungan average-nya di sini adalah untuk total dari wake flow time dibagi dengan total dari WI atau bobot, dengan hasilnya adalah 15,75 menit. Seperti itu untuk perhitungan WSPT. Lalu selanjutnya adalah untuk metode EDD. Di sini adalah earliest due date, yaitu untuk aturan EDD untuk meminimumkan maksimum lateness pada sebuah mesin. Di sini ada tabel job, waktu proses, dan due date yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita urutkan lagi. Untuk due date atau DJ, kita urutkan dari yang terkecil. Due date sudah ada di sini, kita urutkan dari yang terkecil. Dan hasilnya adalah seperti berikut. Untuk due date yang paling terkecil yaitu dimulai dari job 1, job 4, job 2, job 3 sampai dengan job 11. Dengan waktu prosesnya adalah mengikuti dengan tabel sebelumnya. Sini kita sudah dapat due date-nya. Nah, di sini selanjutnya kita akan menghitung CI, yaitu saat selesai. Cara perhitungan CI di sini adalah CI ditambah dengan TI, ya, sama seperti kita menghitung flow time. Jadi
2 ditambah 1,8 sama dengan 3,8.